menyembah nama Tuhan di tempat ini. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do.
Percaya masih siap memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, Tuhan kita yang dahsyat, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kita saksikan. disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Tuhan. Namamu Tuhan yang kami junjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan-Mu kami saksikan, Tuhan. disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari sama-sama tangan di atas buat Tuhan kita. Kita percaya dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, kapanpun kita mau katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Dia Allah yang dahsyat, amin. Dari pulau-pulau, Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. dari pulau-pulau, Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. sama-sama katakan dia Allah yang dahsyat, bukan dia Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Tinggikan namamu Tuhan. tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu.
sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat benar. Waktu kita tepuk tangan, waktu kita tinggikan Dia, saya percaya ada ikatan, ada kekalahan yang diubah jadi kemenangan. Jadi satu kali lagi ya, 1, 2, 3 kita tepuk tangan sorak meriah buat Tuhan kita. Siap-siap ya, pemusik juga siap-siap. 1, 2, 3. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan ajaib. Yes. Thank you Jesus. Welcome saudara di 2 PM ibadah jam 2 siang ini. Ada tangan-tangan yang baru pertama kali hadir. Boleh terangkat saudara, jangan malu-malu kalau yang pertama kali datang. Oh ada di belakang situ. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita berikan tepuk tangan. Ya, welcome di 2 PM ibadah dewasa muda saudara. Kita percaya di sini kita nggak cuma ibadah, tapi kita juga networking ya saudara ya. Jadi saudara kalau di sini ketemu orang kiri kanan bisa tanya kerjaannya apa, bisa saling share dan juga saling belajar. Silakan duduk saudara. Saudara ada satu prayer request yang kita mau doakan sama-sama ya saudara, boleh dimunculkan. Nah saudara, jadi ada teman kita yang menderita dari sakit Bell's palsy, mungkin kita nggak tahu itu apa, agar dapat penanganan yang tepat dari dokter dan juga suster. Tapi itu adalah satu penyakit yang terjadi kelemahan otot atau saraf sehingga nggak bisa mengendalikan salah satu bagian dari mukanya. Ya, membuat separuh wajah tampak terkulai. Senyumnya cuma bisa satu sisi, mungkin di matanya karena susah untuk menutup, saudara. Kondisi ini dikenal juga dengan kelumpuhan wajah. Ya, kita mau sama-sama berdoa buat saudara kita ini. Ya, mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kalau ada dari saudara kami yang mengalami sakit ini, kami juga ikut sakit ya Tuhan. Dan kami gak pengen dia terus menerus menderita penyakit ini, karena itu kami berdoa. Dan kami declare kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat siapapun di sini yang sedang mengalami sakit penyakit. Keluarga kami, mungkin teman-teman kami ada yang sedang mengalami sakit. Kami declare oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. In Jesus name. Thank you Jesus. Nah saudara, ada praise report juga yang luar biasa sekali. Ini luar biasa banget, saya gak sangka pas lagi baca aja. Target revenue divisi untuk tahun 2022 ter-achieve dalam bulan Agustus. Baru join di Juni 2022, pada saat itu target baru 30%. Mendadak. Ini bukan mendadak kaget ya. Ini mendadak Tuhan lakukan sesuatu dan dalam 1,5 bulan pencapaian melesat. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah saudara, di sini mungkin ada yang punya anak. Kalau yang punya anak bisa bawa anaknya datang. Kita ada nursery di belakang sana dipersiapkan dengan luar biasa. Tapi jangan lupa kalau mau masuk nursery room harus pakai kaos kaki ya. Dan 2 minggu lagi kita ada acara ya, boleh ditampilkan ya multimedia. Family Fun Day ya saudara. Kita akan mengadakan satu acara dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi di Eco Park Ancol. Jadi saudara yang punya anak, yang saudara yang sudah menikah, saudara yang pacaran pun sepertinya mungkin boleh datang. Nah di situ kita akan berkenalan dan kita bisa saling share, apalagi yang punya anak masih baby. Bisa saling share dengan mama-mama muda yang ada di sana. Jadi bisa mengurus anaknya dan ada teman bergandengan tangan ya mengurus anak kecil. Jadi jangan lupa ada Family Fun Day 20 Agustus 2022 yang udah mendaftar udah banyak. Jadi saudara yang mau mendaftar bisa langsung ada nomor teleponnya, kontak Ciselvi di situ. Atau enggak setelah ibadah ke saya atau ke salah satu usher juga bisa. Nah ini untuk yang berkeluarga, nah untuk yang single kita juga ada acara tanggal 20 Agustus sama. Yaitu Come for the Ride, Stay for the Memories. Kita akan sama-sama ke Dufan, dari jam 10 pagi, bisa sampai sepuasnya, until you drop. Nah kita jadi gak cuman acara rohani doang ya, gak cuman baca Alkitab doang, gak cuman yang kaku-kaku, tapi kita akan sama-sama di situ pergi ke Dufan bareng-bareng. We're gonna have fun.
Dan juga saudara bisa networking di sana. Bisa ketemu profesional-profesional muda, orang-orang expert di bidangnya masing-masing. Jadi jangan lupa come for the ride, stay for the memories 20 Agustus ke Dufan. Nanti prosedurnya akan diberitahu seperti apa ya. Nah minggu depan kita akan dilayani sama pembicara yang luar biasa, yaitu Pastor Billy Lantang. Jadi make sure saudara datang kembali minggu depan dan bawa teman-teman. Kalau saudara lihat kursi masih banyak yang kosong, bawa orang untuk diberkati di tempat ini. Amin saudara. Nah sekarang saya akan ajak kita untuk memberi ya saudara. Yuk kita siapkan hati kita. Mau memberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ada QR, ada di depan bangku saudara juga saudara bisa scan QR. Mari kita memberi dengan sukacita. Dan firman Tuhan bilang bahwa ujilah aku. Kalau kita memberi dengan sukacita pasti Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Bapa kami berdoa, berapapun yang kami miliki Tuhan sekarang ini, itu tidak tergantung masa depan kami akannya. Karena itu kami mau tulus hati dan sukacita untuk berikan yang terbaik di hadapan-Mu. Karena kami ke tempat ini bukan untuk ketemu pengerja, bukan untuk menikmati fasilitas yang luar biasa, tapi kami datang untuk give our excellent best sacrifice offering di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami berikan Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan jadi satu benih yang akan dipakai oleh ministry ini untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau ikut jangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name. Amin. Silakan memberi saudara. Bagi yang sudah memberi saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Undang jemaat Tuhan yang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Cuma bersama Engkau Tuhan hati kami tenang. Cuma di dalam hadirat-Mu Tuhan hati kami tenang. Selalu bekerja Tuhan, selalu dalam kehidupanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh Jesus, Kau Bapa yang mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, Kau temani aku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, menggali dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Dia hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh Lord, hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu Bapa, ku rasakan tenang. Oh Lord,
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
hatimu Tuhan. Ya narabaya narsenanane. Sana kararabaya nananase. Jesus, thank you, Lord. Oh, all our hands, God. Let your Ya narabaya nase. Biarlah lagu ini menjadi doa pribadimu kepada Tuhan. Sekali lagi, church, sing it out. Sujud di altarnya, ku bawa, oh my life is yours God. Ku terima anugerahnya yang bunyiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi sama-sama kita angkat tangan, kita katakan sujud di altarnya. Yes Lord Jesus. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya yang bunyiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Do you believe that church? Sesuatu terjadi hari ini. Sekali lagi sesuatu. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Sungguh tiada tempat yang lebih indah dibandingkan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami datang ke altar-Mu, Engkau bertemu dengan kami Tuhan. Nah kami percaya pada saat kami bertemu dengan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan disembuhkan. Hidup kami akan dikuatkan Tuhan. Berkati setiap dari kami Tuhan. Berikan kami urapan yang dari sorga. Supaya kami menangkap isi hati-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan, urapi pembicara dan pendengar dan semua tim multimedia, pemusik semua supaya kami bisa berkonsentrasi dan mendapatkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Ada shalom di tempat ini, ada sukacita di rumah Tuhan. Wow, thank you
Thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Andreas. Andreas adalah music director yang membantu kita. Thank you bro. Dan juga teman-teman praise and worship yang sudah membantu kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini saya sangat bersuka cita. Sangat amat bersuka cita, saya tadi diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bangun siang, saudara-saudara. Ya, berapa banyak di sini yang rindu bangun siang? Bangun siangnya saudara-saudara, saya biasanya setiap hari bangun jam 6 atau jam 7. Dan kalau hari Sabtu biasanya saya ikut doa fajar, saya bangun jam 4.40 atau 4.35 gitu ya saudara-saudara. Dan hari ini saudara-saudara saya diberikan anugerah oleh Tuhan, saya bisa bangun jam 9 saudara-saudara. Ya bangun jam 9, selalu bangun-bangun, ternyata anak saya udah di atas saya, 2 orang ya perempuan-perempuan. Kita bergulat di kamar saudara-saudara, gak keluar sampai jam 9.40, cekikikan luar biasa. Ya kami bersuka cita. Baru hari ini saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mendengar istri saya yang biasanya diam, dia bisa terbahak-bahak. Sampai saya bilang sama dia, ini baru pertama kali dalam setahun terakhir ini kamu bisa ketawa selepas itu, saya bilang. Ya karena istri saya biasanya orangnya kalem gitu ya saudara-saudara. Nah dia bisa terbahak-bahak walaupun dia sedang menertawakan saya sebenarnya saudara-saudara. Tapi saya bersuka cita. Bukan hanya itu, saya bisa pergi ke mall tadi, saya ajak anak saya untuk makan waffle. Dan dia bisa makan waffle sama ice cream, saya bisa pergi beli hadiah buat teman saya. Dan hari ini saya bisa datang di sini melayani Tuhan. Sukacita luar biasa. Amin. Saya berdoa untuk teman-teman semua di sini yang single atau yang berkeluarga, kita semua membangun keluarga yang sekinah di hadapan Tuhan. Amin. Yang bisa sungguh-sungguh diberkati, penuh dengan sukacita dan kasih. Amin, saudara-saudara. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Ghosting Syndrome. Ghosting Syndrome. Nah, teman-teman di sini para dewasa muda tentu mungkin lebih familiar dengan terms ghosting ya, saudara-saudara ya. Mungkin di sini ada yang menjadi korban ghosting, ada menjadi pelaku ghosting ya saudara-saudara ya. Ya, nah hari ini saya tidak berbicara tentang sesuatu yang horor, bukan tentang hantu saudara-saudara, bukan tentang pengabdi hantu atau whatever it is, tetapi konsentrasi sedikit, catat saudara-saudara karena ini pasti akan relevan dengan kita semua dan kita akan masuk. Nah definisi ghosting adalah saudara-saudara, diartikan ketika seseorang yang sedang kencan atau dekat dengan kamu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Coba senggol kanan kirinya, kamu begitu enggak gitu ya. Ini depan-depan udah mulai senggol-senggolan saudara-saudara. Tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini bisa terjadi di awal hubungan atau di tengah-tengah hubungan, serta bisa secara langsung atau online. Nah biasanya ghosting ini menjadi terkenal pada saat ada satu cowok deketin satu cewek dengan begitu gigihnya. Tiba-tiba cowok itu di WA cuman centang 1 saudara-saudara. Atau centang 2 tiba-tiba enggak di-read saudara-saudara. Tiba-tiba tidak balas. Di-read tetapi tidak balas. Ditanya, di mana kamu tidak balas? Atau mungkin ada perempuan di sini yang begitu nyaman dengan satu cowok, diantar jemput, ditanyain setiap malam, kamu sudah makan belum? Gitu ya saudara-saudara ya. Aduh jadi seneng gitu ya. Rachel gitu enggak Rachel? Enggak ya. Enggak, Rachel mah enggak kayak gitu. Ya, senang dan nyaman diantar jemput, tetapi ternyata si cewek itu tidak begitu serius dengan si cowok. Atau mungkin si perempuan ini mempunyai opsi lain gitu ya. Tiba-tiba si cowok itu tanya, kamu udah makan belum? Gak dibales, di-read aja gitu ya saudara-saudara ya. Dan kadang-kadang mundur teratur tanpa berita. Yang saya beri judul muntaber, mundur teratur tanpa berita gitu ya saudara-saudara ya. Itu ghosting. Bagaimana tiba-tiba kita bisa menghilang dari peredaran, menghilang dari satu hubungan tanpa sebab. Nah gejala ghosting saudara-saudara adalah ini. Yang pertama, dia tidak bersedia membuka hal-hal yang pribadi. Jika ada satu orang atau sedang kencan, ini kok pasangan gue kok gak mau terbuka ya. Nah hati-hati, jangan-jangan dia sedang menuju ke sana. Atau apalagi gejalanya, mempunyai ketakutan perihal komitmen. Boleh senggol kanan kirinya, kamu begitu gak bro gitu ya. Takut akan namanya komitmen. Lalu ketiga apa? Mereka tidak tertarik membahas tentang rencana masa depan. Udahlah, yang ada aja kita pikirkan, gak usah mikirin jauh-jauh saudara-saudara. Lalu yang keempat, merespon tanpa antusias. Ya, yang perempuan udah, wah, aduh seneng banget nih bisa berduaan. Yang cowok kayak kalau ngomong cuma 1 patah, 2 patah kata gitu ya saudara-saudara. Belum, ya, tidak gitu ya saudara. Tanpa ada emosi, tanpa ada ekspresi.
merespon tanpa antusias. Lalu tidak tepat janji dan suka membatalkan rencana. Udah atur waktu jauh-jauh hari, tiba-tiba last minute bail out. Last minute bilang, gue gak bisa nih, anjing gue sakit gitu ya. Apalah, apapun alasan itu, kadang-kadang kita suka cancel dan kita tidak berkencan. Nah saudara-saudara, mungkin ini agak lucu, mungkin ini yang terjadi, fenomena terjadi, kata-kata ghosting ini. Tetapi izinkan saya untuk berkata kepada saudara-saudara di sini 2 PM Dewasa Muda. Tahukah bahwa kita sering mengghosting gereja Tuhan? Don't ghost the church. Kita bilang kita orang Kristen, tetapi kita tidak mau hadir di pertemuan ibadah. Walaupun kita sering ke mall, walaupun kita sering nge-gym, walaupun kita sering ke restoran, walaupun kita sering ke bioskop. Tapi kalau gereja, aduh takutlah prokesnya. Di sini prokesnya gampang, saudara-saudara. Masih banyak tempat. Tapi kita selalu beralasan bahwa, ke gereja itu, aduh gak mau hadir lah. Atau kita datang ke gereja tetapi tidak mau terbuka untuk pertemanan. Kita cek diri kita masing-masing, amin saudara-saudara. Ini gejalanya jangan-jangan. Kita datang ke gereja tetapi tidak mau komitmen. Artinya apa komitmen? Secara intensional, dengan upaya, dengan tenaga, dengan rencana, hadir dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Kita datang ke gereja tapi kita tidak peduli tentang program dan rencana gereja untuk jemaatnya. Kita datang ke gereja tetapi kita tidak responsif. Sama seperti tadi hubungan yang ghosting itu, tanpa antusias. Kita datang ke gereja, kita bilang kita mau ikut pelayanan atau ikut komsel, atau kalau di sini di gereja kita sebut nama dengan cool. Tapi selalu bail out. Bilang mau datang tetapi nggak datang, saudara-saudara. Don't ghost the church. Karena kita harus mengerti, gereja Tuhan janganlah dianggap remeh. Katakan amin, saudara-saudara. Gereja Tuhan jangan dianggap remeh. Kalau kita bisa belajar satu hal perihal melewati 3 tahun pandemi ini, saudara-saudara. Yang kita pelajari bahwa prioritas kita berubah dari dulu pre-pandemi sama post-pandemi. Kita tidak lagi menjadikan ibadah onsite sebagai prioritas di dalam hari Minggu kita. Kita tidak lagi menganggap bahwa menghadiri gereja itu penting bagi iman kita. Kita tidak lagi menganggap bahwa komitmen kita ke satu gereja, gereja lokal, itu penting. Kenapa saudara-saudara? Karena begitu banyak availability di YouTube, di semua media sosial tentang gereja di Amerika, gereja di Australia, gereja dimanapun. Mungkin ada di sini yang kalau worship sukanya ke gereja ini. Kalau dengerin khotbah ke gereja ini. Semua itu baik, tetapi izinkan saya berkata hari ini di Dewasa Muda, jangan sampai kita ghosting the church, hanya mengambil dan mengambil dan mengambil tanpa memberi. Nah hari ini izinkan saya untuk memberikan kebenaran bagi kita semua para dewasa muda. The church is so important because it's God's idea. Katakan amin saudara-saudara. Gereja itu rencana Tuhan bagi kita. Jangan anggap remeh gereja. Sering dari kita karena kita melewati pandemi ya saudara-saudara. Kita anggap remeh yang namanya gereja. Kita anggap remeh yang namanya komunitas bergereja. The church is God's idea. Nah, izinkan saya untuk share beberapa hal. Kenapa the church is so important? Kenapa gereja itu begitu penting? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Efesus 5 ayat 25. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau gereja itu tidak penting saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak akan mati untuk jemaatnya. Dan dikatakan di Efesus 5 juga bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Nah kalau Tuhan Yesus menganggap gerejanya begitu penting, bagaimana dengan kita hari ini saudara-saudara? Atau apakah kita datang ke gereja sekedar seperti kita datang ke bioskop? Kita pilih-pilih siapa yang tayang. Kita pilih-pilih siapa yang berbicara. Kita pilih-pilih jamnya. Kita pilih-pilih apapun itu yang ada di dalam ibadah, saudara-saudara.
Saya selalu katakan kepada teman-teman, don't be a McDonald Christian. Hanya karena kita makan di McDonald, karena kita ke toilet di McDonald, karena kita kerja di McDonald, karena kita berdiskusi di McDonald, karena kita istirahat di McDonald, karena kita minum di McDonald, tidak menjadikan kita sebuah Big Mac, saudara-saudara. Hanya karena kita beristirahat di garasi, tidur di garasi, kerja di garasi, ngobrol di garasi, nongkrong di garasi, tidak menjadikan kita sebuah mobil. Begitu juga kita orang Kristen, hanya karena kita datang ke gereja hari Minggu, hanya karena kita datang menghangatkan bangku gereja, hanya karena kita nyanyi lagu, nangis-nangis sedikit, tidak menjadikan kita murid Kristus, saudara-saudara. Ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa untuk menjadi murid Kristus, ada satu hal yang kita harus tahu, yaitu komitmen ke dalam gereja lokal. Itu yang membedakan apakah kita hanya pengunjung gereja atau murid Kristus. Satu hal yang saudara-saudara harus ingat, bahwa you are called to belong, not just believe. Somebody shout amen. Oh, I'm preaching good today. You are called to belong, not just believe. Banyak dari kita berpikir bahwa yang penting aku baca Alkitab kok. Yang penting aku percaya kepada Tuhan Yesus. That's good, but that's not it. You are called to belong, not just believe. Sebab yang percaya kepada Tuhan, iblis pun percaya sama Tuhan. Orang jahat pun takut mati, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia percaya nanti suatu saat mungkin dia dihakimi. Orang lain banyak yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengikuti perintahnya. Begitu juga dengan kita. You and me. Kita semua di sini. We are called to belong, not just believe. Walaupun iman kita bersama Kristus itu bersifat intim, saudara-saudara. Artinya pribadi, bersifat one on one sama Tuhan. Makanya kenapa kita begitu gencar mengadakan saat teduh bersama-sama. Kenapa? Karena kami tahu hubungan kita dengan Kristus itu dibangun setiap hari secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun intim, tidak berarti kekristenan kita harus menjadi terisolasi dengan orang-orang lain. Come on. Intim tetapi tidak terisolasi dengan jemaat lain. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas jemaat Tuhan, di mana kita sama-sama mencari Tuhan bersama-sama. Di dalam keluarga Allah kita terkoneksi satu sama lain dengan orang-orang percaya. Kita menjadi bagian dari suatu keluarga besar dan berlanjut kekekalan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Mungkin kita punya keluarga jasmani. That's good. Saya berdoa, seperti tadi doa saya di awal, keluarga jasmani kita semua bahagia, diberkati Tuhan. Ada amin? Semangat dikit harus amin gitu ya. Amin, jadi bagian hidup saya. Keluarga jasmani kita dihindari dari sakit penyakit, dihindari dari kebangkrutan, dihindari dari cekcok, dihindari dari permasalahan keluarga. Saya berdoa bahwa kita mempunyai keluarga yang begitu di luar biasa diberkati Tuhan. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa kita akan menghabisi kekekalan kita bersama keluarga rohani kita. Kalau keluarga jasmani kita tidak di dalam Kristus, kalau mereka adik kita, kakak kita, orang tua kita tidak di dalam Kristus, belum tentu kita menghabisi kekekalan bersama dengan mereka. Justru kita menghabisi kekekalan nanti bersama dengan keluarga rohani kita, bersama-sama di dalam Kristus. Ada beberapa hal penting kenapa saya mau bagikan, kenapa kita harus benar-benar tertanam di dalam gereja. Yang pertama-tama saudara-saudara, tertanam di dalam gereja itu membuat kita keluar dari pola pikir yang berpusat kepada diri sendiri. Kalau kalian benar-benar tergabung, terkomitmen di dalam satu komunitas, bukan sekedar datang dan pergi. Kalau kita sungguh-sungguh tergabung di dalam satu komsel, di dalam satu jemaat, percayalah saudara-saudara, Tuhan akan mengikis hidup kita, supaya kita tidak hidup berpusat pada diri kita sendiri. Dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 16, kita selalu ingatnya Yohanes 3 ayat 16. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16 ternyata juga ayat yang powerful. Dikatakan demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan baik-baik.
Jadi kalau ada kata jadi, itu harus dilakukan saudara-saudara. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kenapa satu gereja itu rapuh imannya, rapuh kerohaniannya? Karena bersifat entertainment. The church is not an entertainment place. Tetapi the church itu tempat di mana kita belajar untuk keluar dari pola pikir di mana kita menjadi self-centered, saudara-saudara. Berpusat pada diri sendiri. Bukankah itu lawan kita bersama? Gereja Tuhan adalah kelas di mana kita belajar untuk saling mengasihi, saudara-saudara. Gereja Tuhan adalah tempat pelatihan untuk kita belajar tidak egois, saudara-saudara. The church is a classroom for learning how to belong in God's family. Kalau kita di sini tidak betah, bagaimana nanti di kekekalan, saudara-saudara? Karena kita akan ketemu teman-teman yang di sini, amin. Kita semua masuk surga, amin. Kalau nggak bisa get along dengan orang-orang yang di sini, nanti bagaimana kekekalan selama lama-lamanya, lu lagi. Jadi pastikan kita belajar untuk tidak berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, tertanam di gereja Tuhan itu membantu untuk membangun otot rohani kita. Otot rohani kita itu harus dikerjakan. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikerjakan, di work out. Kalau bahasa Inggrisnya work out your salvation. Work out itu seperti nge-gym, saudara. Dibangun ototnya. Di perjanjian baru ada sekitar 50 kali ayat-ayat dikatakan tentang saling atau perintah yang melibatkan satu sama lain. Contohnya apa, saudara-saudara? Saling mendoakan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling ramah satu sama lain, saling melayani, saling mengajarkan, saling mengampuni, saling menghormati, saling menerima, saling mengingatkan, saling menasehati. Saling. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam gereja Tuhan kalau kita believe and belong in a church. Kalau kita pulang dan pergi, tidak pernah ada hubungan dengan komunitas, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk work out otot rohani kita. Amin, saudara-saudara. Dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Makanya tidak heran banyak orang Kristen sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit pahit, sedikit-sedikit nggak mau. Kenapa? Karena kita datang ke gereja dengan pola pikir bahwa apa yang gue bisa dapat dari gereja ini? Gue dapat makanan apa hari ini? Gue bisa ketawa nggak hari ini? Kalau saudara punya pola pikir seperti itu, kita salah kaprah, saudara-saudara. Sebab Tuhan ciptakan gereja supaya dia melatih otot rohani kita, supaya kita menjadi Kristen-Kristen yang tangguh. Amin, saudara-saudara. Saya diberkati kemarin hari Kamis saya melayani di Kul Ohana. Mana ada teman-teman Kul Ohana bisa angkat tangan di sini? Ya, ada di belakangnya. Sangat diberkati. Kita bercanda-canda, kita bilang katanya kita setuju ya. Kenapa sekarang Gen Z, anak-anak yang umur tahun 2000 ke atas, kok kalau di tempat kerja mentalnya tempe, saudara-saudara ya. Dikit-dikit toksik gitu ya. Dikit-dikit aduh capek, dikit-dikit aduh quit gitu ya, saudara-saudara. Nah, jangan sampai fenomena ini masuk ke dalam gereja. Life is not fair. Boleh saya kasih tahu itu? Life is not fair. Jadi you better be ready supaya ototmu dilatih untuk menghadapi segala situasi yang di depan sana. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan fine-fine saja. Justru kalau hidupmu fine-fine saja, hati-hati. Jangan-jangan engkau bukan anaknya. Karena kalau kita anak Tuhan, pasti kita dihajar dan didisiplinkan. Pasti kita dibangun. Seperti anak saya. Kalau anak orang lain saya gak peduli. Kalau anak saya harus latih dia bernyanyi. Tiap hari saya bilang, Jojo latihan piano. Jojo latihan piano. Tiap hari. Sampai dia bilang, Daddy, why you always tell me about practicing piano? Why Daddy? Sambil rolling her eyes gitu. Why Daddy gitu ya.
Tapi karena dia anak saya harus hajar dia. Saya menjadi bapaknya, saya harus kembangkan talenta yang ada di dalam dirinya. Sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Supaya saya bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan kau titipkan anak ini. Dan aku sebagai bapak sudah menggali potensinya sebesar mungkin. Dan begitu juga dengan saudara-saudara yang hadir di sini. Teman-teman yang kenal saya dekat. Jangan sakit hati sama saya kalau saya kasih tugas. Bukan karena saya nggak bisa, saya bisa melakukan. Saya bisa minta pemimpin-pemimpin yang hebat yang bersama-sama dengan saya untuk melakukan bagian mereka. Tetapi saya paksa, setengah maksa untuk saudara-saudara terjun di dalam pelayanan. Kenapa? Hanya dengan itu otot imanmu bertambah, menjadi kuat. Kalau saya suruh sharing ya sama Kak Panji setiap minggu di Mersisit, bisa. Tapi kita kasih kesempatan. Hari ini ada dari Kul 3 orang menjadi pembicara di Mersisit kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan sharingnya tuh luar biasa, saudara-saudara. Dalam, praktis. Upin sama Henry mendapat yang sama. Kita harus keluar menjangkau jiwa-jiwa. Buset, luar biasa. Diam-diam tetapi mantap gitu ya. Lalu Ella seorang ibu muda ada di belakang sana di pelayanan. Waduh, saya ini sejak punya anak siang jadi malam, malam jadi siang gitu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ngurusin satu anak gitu saudara-saudara. Tetapi di komunitas ini di 2PM saya dipaksa untuk saat teduh. Dan saya akhirnya mendapatkan kembali hubungan saya dengan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So I'm here not to make you comfortable. I'm here to train you. Siapa tahu dari sini akan muncul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa tahu dari sini muncul milioner-milioner yang luar biasa. Siapa tahu di sini muncul influencer-influencer yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa tahu di sini muncul orang-orang yang bisa bekerja di dalam pemerintahan, membangun kota Jakarta, membangun negeri Indonesia. Amin, saudara-saudara. Siapa tahu di sini ada ibu-ibu muda yang begitu tangguh, begitu takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya supaya generasi berikutnya takut akan Tuhan. We are here to train you. We are not here untuk Nina boboin kamu, hehehe kasihannya. Itu tugasnya Koaksa ya saudara-saudara, dia pastoral. Kalau saya tugasnya memecut saudara-saudara ya. Sudah dipecut, kasih ke Korendi. Nih kasih pelayanan, cepat segera. Gitu ya saudara-saudara. Kita belong to church supaya kita membangun otot-otot rohani kita. Yang ketiga, tertanam di gereja. Kenapa? Karena untuk kepentingan bersama. Tertanam di gereja saudara-saudara akan membantu kita untuk mengungkapkan karunia-karunia roh yang ada di dalam diri kita. Nah saudara-saudara, kita ada di dalam gereja karismatik GBI. Perlu saya ajarkan kepada saudara-saudara bahwa karunia roh, berbahasa roh, bernubuat, melakukan tanda-tanda mujizat, memimpin dan segala macamnya itu bukan untuk kita kelihatan rohani saudara-saudara. Tetapi supaya kita membangun kepentingan bersama di dalam jemaat Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Justru pada saat kita mengaktifasikan karunia-karunia roh. Bukan sekedar berbahasa roh, tetapi pada saat kita berbahasa roh, kita membangun diri kita supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menguatkan teman-teman kita yang sedang dalam kesengsaraan. Kita diberikan karunia untuk bernubuat, untuk apa saudara-saudara? Bukan untuk kelihatan rohani, bukan kelihatan untuk seperti dipandang orang, tetapi supaya kita bisa memberikan penguatan buat teman-teman kita yang membutuhkan. Kita harus tertanam di gereja, di jemaat Tuhan, supaya kita membangun kepentingan bersama-sama. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Saudara rindu di sini ada perbuatan ajaib dinyatakan di 2PM, amin? Berapa banyak yang rindu? 3 orang bisa Tuhan pakai. Ada berapa banyak? Angkat tanganmu. Rindu tanda-tanda dan mujizat terjadi di 2PM. Kalau dulu di zaman tahun 90-an ya, banyak hamba-hamba Tuhan KKR, mujizat kesembuhan terjadi. Kenapa enggak di 2022? Itu doa saya, Ci Selfie. Di 100 orang ini, 150 orang ini, tanda-tanda mujizat terjadi. Gak usah banyak khotbah,
Ya, yang buta melihat, yang sakit disembuhkan, yang depresi disembuhkan, dikuatkan. Amin, saudara-saudara. Dan pada saat itu Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mengirim jiwa-jiwa. Ghosting the church, itu kesamanya dengan pengunjung gereja yang datang hanya untuk mengkonsumsi. Ouch. Mengkonsumsi apa? Segala benefit tanpa punya rasa bertanggung jawab untuk saling melayani. Ghosting the church mempunyai kesamaan dengan seorang pria atau seorang wanita yang berteman atau berpacaran hanya nongol pada saat ada maunya, saudara-saudara. Don't be like that. Sebab kenapa? Karena Tuhan Yesus menganggap gereja adalah satu institusi yang sangat serius, saudara-saudara. Jangan take it for granted. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi jangan take it for granted. But tanya Tuhan, hari ini aku bisa melayanimu di mana? Aku bisa melayani siapa? Tertanam di gereja Tuhan untuk kepentingan bersama. Di dalam gereja Tuhanlah kita berlatih untuk mengaktifkan karunia yang ada di dalam kita. Nah, saya mau katakan bahwa all that I am, segala sesuatu yang saya punya saat ini, itu karena saya tertanam di gereja lokal. Saya hanya pernah ke gereja 2 kali, saudara-saudara. Di Australia 15 tahun, di Indonesia ini sudah hampir 10 tahun. Tidak pindah-pindah. Tidak cari pembicara, saudara. Ngapain cari pembicara? Saya tiap hari saat teduh dapat langsung dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya datang ke gereja karena saya mau merayakan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita mau mengatakan Tuhan itu baik, anugerahnya nyata bagiku. Saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Saya mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan cari saya, saudara-saudara, jangan. Cari dia. Cari dia. Karena dia yang layak. Dia yang layak mendapatkan your full attention. Dia yang layak untuk mendapatkan penyembahanmu. Dia yang layak untuk mendapatkan apresiasimu. Dia yang layak untuk mendapatkan jeripayahmu yang setiap malam ngulik, mempersiapkan. Dia yang layak, saudara-saudara. Bukan saya. Come to church. Karena untuk kepentingan bersama, saudara-saudara. Yang terakhir, kenapa kita harus tertanam di gereja lokal? Karena tertanam di gereja lokal akan membantu kita, menjaga kita dari backsliding. Boleh saya undang pemusik untuk maju ke depan? Kalau kita mau jujur-jujuran, saudara-saudara, 3 tahun ini di pandemi, tidak ada gereja, banyak yang backsliding. Betul? Mungkin salah satu dari kita, banyak dari kita. Kasih kita menjadi dingin terhadap Tuhan. Kita tidak lagi mengasihi Dia. Kita hanya bilang, aduh, dia banyak kritis, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita diizinkan Tuhan untuk melewati season di mana kita tidak berkumpul bersama-sama. Dan banyak dari kita itu backsliding. But izinkan hari ini saya berkata kepada saudara-saudara, tertanam di dalam gereja lokal, tertanam di 2PM. Kita bisa saling menjaga untuk backsliding. Saudara tahu nggak, saudara-saudara? Tidak ada dari kita yang immune dari yang namanya pencobaan. Not even me. Di situasi yang pas, di kesempatan yang pas, saudara dan saya dapat saja jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kita itu lemah. Oleh karena itu Dia menyediakan yang namanya gereja, di mana kita bisa saling menjaga, di mana kita bisa menjaga kekudusan bagi Dia, karena kita saling mengingatkan. Dikatakan tidak baiklah seorang laki-laki untuk menjadi seorang diri di Kejadian 1. Dari awalnya Tuhan tahu bahwa kita tidak diciptakan untuk menjadi pribadi yang terisolasi dari komunitas. Jangan ikut campur urusan diriku. Itu mestinya bukan kalimat yang keluar dari seorang murid Kristus. Tapi justru hidup kita dibagi, dibuka, supaya kita terjaga dari yang namanya backsliding. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita harus tertanam di dalam gereja Tuhan, supaya kita tidak menjadi pribadi yang memikirkan diri sendiri. Yang kedua, kita membangun otot rohani kita. Yang ketiga, kita membangun kepentingan bersama. Yang keempat,
menjaga diri kita dari backsliding. Jika kita sudah tertanam di dalam gereja Tuhan, di dalam kul-kul yang ada, good for you. You are doing great, keep going. Tetapi banyak teman-teman kita yang datang ke gereja setiap hari Minggu hanya datang sebagai konsumtor. Dapat apa gue hari ini? Lucu gak pembicaranya? Dapat apa gue hari ini? Tapi hari ini di tahun paradigma yang baru, kita datang ke gereja, kita tanya Tuhan, Tuhan aku bisa buat apa buat Engkau hari ini? Tuhan, penyembahanku ini udah menyenangkan-Mu belum Tuhan? Bukan tentang WL atau pemusiknya lagi, tetapi apakah yang aku nyanyikan itu sungguh-sungguh keluar dari hatiku dan menyenangkan? Sudahkah Tuhan Engkau disenangkan oleh diriku hari ini? Berani saudara-saudara tanya hari ini. Tanya Tuhan, Tuhan aku di sini. Semoga aku mendengar. Apakah aku mengasihi-Mu Tuhan? Atau aku bersifat, apakah aku bisa menerima dan menerima. Nah, saudara-saudara tentunya saya bersuka cita. Kenapa? Karena ini minggu terakhir saya berumur 40. Di minggu terakhir saya umur 40 saya masih melayani Tuhan. Tahun ini tahun ke-25 saya melayani Tuhan. Melewati 3 krisis. Krisis 97 dan 98, Asian Crisis. Krisis Global Financial Crisis 2008-2011. Di mana property market di Amerika ancur-ancuran. Ya, bank pada semua tutup-tutup ya. Dan yang ketiga melewati krisis yang namanya COVID-19. Saya melayani Tuhan daripada saat saya SMA. Kuliah full time, kerja full time. Kerja full time dan kuliah part time, kuliah sekolah Alkitab. Menikah, punya anak 1, punya anak 2. Punya 1 perusahaan, punya 2 perusahaan, punya 3 perusahaan. Satu komitmen saya, tertanam di dalam gereja Tuhan. Karena tanpa di dalam gereja Tuhan, saya tidak bisa apa-apa saudara-saudara. I encourage you. Ikutilah Kristus, jadi muridnya, tertanam di dalam gereja lokal. Jika saudara-saudara belum tertanam di dalam gereja lokal, saudara-saudara bisa join kul-kul yang ada. Boleh ditayangkan kul-kul yang ada teman-teman di multimedia. Kul-kul yang ada, ya ada kul yang professionals, ada kul yang couples. Kul yang couple itu the best of the best menurut saya. Karena saya bilang sama Randy juga setuju sama saya mau datang ke kul ini sebagai menikmati saja karena saya perlu diisi. Kalau saudara-saudara belum terdaftar di kul, hubungi Aksa, hubungi saya, hubungi Randy, hubungi Selfie. Kita akan tempatkan saudara-saudara di kul-kul yang ada. Dan terlibatlah dalam pelayanan. You are not created as the center of the world. Jesus is the center. Not us, not me, not even my children. Tetapi Jesus is the center. Amin saudara-saudara. Semoga saudara-saudara diberkati Tuhan hari ini. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus saudara-saudara. Ada di sini yang belum mempunyai roti dan anggur. Boleh minta Asher untuk membantu. Boleh minta Andrew untuk bantu saya. Sambil kita menunggu Asher untuk menolong. Kalau yang belum punya roti dan anggur bisa angkat tangan saudara-saudara. Nanti teman-teman Asher akan membantu. Sebelah kiri saya mungkin ada yang nggak apa-apa, tidak usah terburu-buru. Nah saudara-saudara saya mau ajarkan tentang komunian sedikit. Perjamuan. Di dalam bahasa Inggris perjamuan kudus itu bukan holy meal. Perjamuan itu kan meal ya saudara-saudara ya. Nah saya akan ajarkan sedikit tentang perjamuan kudus. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan holy communion. Komuni, persekutuan saudara-saudara. Nah melalui holy communion ini bukan sekedar liturgi. Tetapi momen di mana kita mengingat lagi kebaikan Tuhan. Nah dari situ tercipta yang namanya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Nah hari ini kita akan melakukan Holy Communion. Supaya kita teringat kembali tentang karya penebusan di kayu salib. Di mana Tuhan Yesus mencurahkan tubuh dan darahnya. Supaya kita yang tadinya berdosa, kita yang terpisah
di dalam persekutuan dengan Tuhan dikembalikan dan dipulihkan supaya kita bisa bersekutu secara kudus, Holy Communion dengan Dia. Nah, saat Holy Communion ini bukanlah sesuatu yang sekedar setiap hari minggu pertama setiap bulan kita lakukan. Tetapi izinkan saya untuk kita mengerti bahwa ini saatnya untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang kudus. Sudah semua ya, saudara-saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Boleh kita tundukkan kepala sedikit, saudara-saudara. Tidak perlu melihat ke kanan dan ke kiri. Kita fokus kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Sirabalabalabalabala. Come on singers, help me out. Sabarabal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 a. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irabal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 a. Kami bersyukur masuk hadirat. Haleluya. Oh, sirabalabalabalabala. Bersyukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan rindu kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, ini waktunya untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah ada dosa-dosa yang kita tutupi di hadapan Tuhan? Apakah ada? Mungkin Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, hey, kamu belum berurusan dengan aku yang hal ini, hal yang itu. 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Engkau belum mengampuni. Saudara, kita ambil waktu sejenak. Tuhan ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Supaya kami kudus di hadapan-Mu. Layak untuk mengambil perjamuan ini. Supaya kami bisa bersekutu secara kudus dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman pelayan yang menolong kami dalam melakukan perjamuan kudus. Dikuduskan semua dari kami, pemusik, singer, semuanya Tuhan hari ini kami dikuduskan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita angkat tangan tinggi-tinggi dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti kita saudara-saudara. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tidak usah terburu-buru saudara-saudara. Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara 2PM, jemaat dewasa muda, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur saudara-saudara. Haleluya. Semua angkat tangan, kita angkat suara kita bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur. Follow Jesus.
Angkat kedua belah tanganmu ke surga, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat dewasa muda, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus, supaya hidupmu semakin hari semakin intim dengan Dia, semakin hari semakin memuliakan Dia, semakin hari semakin menjadi Kristen-Kristen yang tangguh, karena menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya keluar masukmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan dengan kesehatan, saudara-saudaramu, orang tuamu, anakmu, saudara-saudaramu, semuanya diberkati Tuhan, ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless you, see you next week saudara-saudara.